adanya Cloud, kita akan lihat juga Blessing Duet, Battle Mirroring Image yang akan sangat merepotkan juga untuk masuk ke area backline nantinya bagi teman-teman The Valley. Jujur, tapi ini akan menimbulkan sebuah efek shield absorb tambahan bagi Esmeralda Iya, sebenarnya. makanya. Apalagi dengan Blessing Duet kan kita tahu Betul. itu setiap kali melakukan dealing damage akan menjadi atau di convert menjadi shield absorb. Dan hal inilah yang mungkin akan menjadi makanan sebenarnya bagi Fight nih, Chicken. pas dia nge-pick, kalau aku kayak waduh cukup beresiko sih. Berani banget ngambil resiko apalagi bertemu dengan ya oke lah kita tahu Esmeralda sekarang yang cukup bisa dibilang udah di nerf habis-habisan. Ya. Jadi Oke. ngebuat tentunya mungkin Esmeralda tidak akan setenggi dulu. Tapi masalahnya Tapi ngebawa ya line up-nya aja sih. Nah. Landing phase-nya aja yang mungkin dipikirkan sama Fight Chicken. Dan juga karena dengan beberapa hero yang cukup untuk membadani bagaimana dealing damage dari teman-teman Burn Flash, makanya ini Barat muncul kembali di Land of Dawn. Oke, kita akan melihat seperti apa tentunya untuk match point dari The Volley. Kali ini North America yang harus menyelesaikan tugas mereka tentunya di babak lower bracket. Dan Burn Express tentunya yang harus mati-matian nih. Ngedapetin poin ini atau enggak mereka akan tersingkir dari M-Series. Iya, momen penentuan siapakah yang akan pulang juga pastinya. So, langsung aja kita melihat positioning masing-masing dari kedua jungler pastinya. Satu karya purple buff dan juga orange buff menyesuaikan juga dengan keberadaan turtle nantinya di menit yang kedua. Dan so far di Seven yang akan coba untuk mengacak-acak terlebih dahulu memaksimalkan potensial early game mereka. Dan juga Hun yang ini benar-benar bahaya banget sih dengan adanya Hun untuk menghadapi seorang Grok. Magical damage-nya kita tahu sendiri burst dengan feather attack-nya begitu besar. Bisa ditempel terus Datu I'm your ATM di tangan seorang White Chicken. Sementara di area mid-nya Mobazin bakal berfokus terlebih dahulu untuk mendapatkan detonasi welcome-nya. Baru akan rotasi tapi Siket sepertinya dengan pergerakan dari seorang Siket yang bisa memberikan efek terrified ini sebenarnya bisa ngemusir pergerakan dari seorang Hun juga. Meskipun kita tahu Hun memiliki efek stun dengan adanya Curse of Crown-nya. Ya. Tapi dengan efek terrified tentunya ini bisa membuat Hun tentunya agak sedikit bermain lebih pasif dalam meng-clear minion di area mid-nya. Ya, harus benar-benar berhati-hati untuk cari positioningnya juga, di mana dia harus ngebuka feather attack-nya dan juga mungkin akan menguras wings by wings yang bisa ia gunakan. Cuma akan bergeser ke area mid lane terlebih dahulu, entah kali ini akan melakukan inisiasi langsung kah atau hanya sedang memberikan beberapa damage aja dan pressure, apalagi ditambah dengan barrier yang baru saja dipasang oleh seorang D7. Iya, hanya memberikan sedikit poke damage dari seorang Cema, tidak akan membuka satu buah shadow kill-nya ke arah seorang Hun. Bermain lebih bisa dibilang berhati-hati juga karena tadi backupan dari The Volley masih cukup dekat dengan ada Super Shark dan juga Mobile Zone yang melakukan rotasi. Tapi di area mid, Kalindo mulai ditahan, terkena stun dan bahkan satu buah dari Thanos Welcome sempat di cancel dan bahkan bukan bisa dibilang cancel lah, dapat dijual oleh seorang Cema dan Cema bakal berhasil untuk mendapatkan setidaknya sedikit assist karena First Blood berhasil diamankan oleh D7 di area midnya. Wow, First Blood by Infinity saya berhasil diamankan kali ini, Profesor. Dia menjawab sebuah Deton's Welcome dengan Shadow Kill. Iya. Dan jangan lupakan bahwa tadi cuma juga mengamankan ke arah Flame Retribution. Jadi teman-teman dari The Volley sebenarnya pada game kali ini ya, winning condition mereka tuh harus saling menjaga satu sama lain. Jangan sampai ada yang tertinggal sendirian, ketimbang nanti untuk efek high end nya aktif. Dan Flame Retribution ini kan menambahkan damage untuk Shadow Kill, jadi damage-nya akan berlipat ganda. Sehingga nantinya siapapun yang terkena target dari Quad Shadow akan bisa di-burst dengan instan. Apalagi untuk sekarang, Hayabusanya Cema sudah jelas sekali, Flame Retribution. Dan dia mungkin akan langsung menuju kepada Hunter Strike atau setidaknya langsung menuju kepada item-item damage agar nanti lebih memiliki power potensial untuk pick off. Ya, satu buah Fury Hammer sudah di tangan oleh Cema dengan penetration yang akan diamankan oleh Cema di sini. Sementara, terkena stun dengan adanya Curse of Crow, Hun langsung ngebuka satu buah wings by wings. Lebih respect dengan damage yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Burn Express. Sementara, D7 masuk dengan satu buah wall charge dan bahkan dengan flicker yang dikumpulkan tapi Super Shark terjebak kali ini masih punya flicker untuk mundur dan bahkan Guardian Bulwark yang di pop up oleh seorang Super Shark membuat dia tentunya tidak mudah ditumbangkan di area mid-nya, Nevin. Wow, satu inisiasi yang cukup mengejutkan juga ya dari seorang D7, ditambah lagi dengan flicker yang ia buka membuat benar-benar sekarat langsung dua pemain dari teman-teman The Valley. Tapi kali ini mereka masih selamat, cuman pastinya akan membuang beberapa saat untuk mereka bisa menambahkan sebenarnya dari segi farmingannya dan menuju ke area top lane. Ini yang harus kita perhatikan juga adalah dari seorang Biggie Sick yang benar-benar butuh banget yang namanya backup. Dan juga begitu pula untuk seorang Hesa, kita tahu sendiri Cloud yang bakal lebih potensial nanti di area late game. Ya, rotasi dan juga bagaimana nanti Wind of Nature yang akan dijawab oleh Hesa adalah sebuah jawaban agar tidak terkena physical damage yang begitu tinggi daripada basic, apalagi untuk memicu bagaimana pasif yang ia miliki. Sementara untuk sekarang Super Shark
yang tadi sempat hadir di area mid lane untuk sebuah skema cover menuju kepada Hun. Walaupun berhasil sebenarnya, dan itu adalah mungkin sebuah misklik dari D7 ketika menggunakan barriernya. Ya. Dan ternyata barriernya malah menjadi sebuah teritorial untuk bertahan daripada Hun ketika mereka mengejar menuju kepada The Valley di area mid lane. Hanya saja Flicker ini bisa dibilang menjadi penyelamat. Dan untuk Turtle sekarang mungkin harus lebih diperhatikan teritorialnya karena Siket, itu dia baru ngambil ke arah satu buah Feather Airstrike juga. Oke, dan kali ini dengan pergerakan yang mungkin bisa dibilang Siket bisa aja ngusir pemain-pemain dari The Valley dengan satu buah pada aspek yang di-copy dari seorang Hun. Tapi kita ngelihat dari Cema yang sudah mulai dipok juga tadi dari area bawahnya. Jadi potensi dari Cema di sini mungkin harus agak sedikit bermain hati-hati setelah mendapatkan satu buah purple-nya. Tapi dari satu buah pada aspek yang mulai dipastikan, tapi ternyata satu buah nomor 16 meng-cancel dan bahkan ngesan ke arah seorang Siket, dan tumpang kali ini Hesa mulai datang dengan satu buah blessing blow, namun ternyata damage-nya masih belum cukup. Hunnya masih bisa bertumbangkan karena posisi dari Hesa terbilang cukup free dan backup-an sangat baik dari Burn X Flash. Sementara masih mau lebih, dan kali ini dengan turtle yang berhasil diamankan, bio base-nya satu buah dinosaur come dari Mobile Zen mempertahankan tentunya pemain-pemain dari The Valley di area mid-nya. Cuma mulai datang dengan satu buah shadow kill, namun setidaknya D7 berhasil untuk ditumbangkan menjadi trade ketika satu pemainnya itu tumbang. Siket lagi di sini yang bisa dibilang mereka nggak dapetin turtle-nya, tapi setidaknya dua pemain tumbang. Iya, sebenarnya awalnya satu tukar satu ya, tapi dengan adanya seorang basic dapetin auto turret di area top lane dan juga adanya Detona's Welcome dari seorang Mobile Zen, itu jadi keuntungan besar sih untuk The Valley sejauh ini, Prof. Ya, secara individual basic benar-benar mengungguli dari segi bagaimana item yang nanti akan dituju. Perlahan-lahan walaupun masih unggul dari segi Hesa dengan dual lane farming, tapi untuk sekarang set up team fight-nya sepertinya akan menuju ke Butterfly. Oh, wow, charge dibuka untuk nge-cancel karena seorang tapi ternyata cancel dari pemain-pemain The Valley. Masih mau lebih dari D7 mencoba untuk flicker mundur terlebih dahulu. Dua pemain hilang di area bawah membuat Burn X Flash kali ini mereka nggak bisa terlalu overcommit. Apalagi posisi dari Hesa yang bisa dibilang cukup jauh tadi, masih di area atas. Iya, ini basic sih benar-benar nggak mau kasih ampun ya. Bahkan dia nggak terlalu memikirkan untuk flicker yang harus terbuang demi mendapatkan satu eliminasi penting nampaknya. Dan ini adalah pertama kalinya Esmeralda hadir di M4. Jadi benar-benar percobaan yang dibawa oleh The Valley sejauh ini memang masih memberikan hasil yang sangat baik, terutama dengan adanya seorang Hesa dengan cloud-nya. Ya, ini Fight Chicken-nya emang menjalankan tugas individualnya dengan sangat luar biasa. Dia benar-benar potong wave mininya sejauh mungkin agar I'm Your ATM kalah laning phase. Sementara ketika I'm Your ATM kalah laning phase, otomatis dia tidak akan hadir di team fight. Dan ketika hadir di team fight sekalipun, shield absorb hanya akan menjadi makanan bagi Esmeralda. Dan hal tersebutlah yang membuat Esmeralda efektif di game kali ini. Tapi diambil ternyata purple-nya, dan kali ini lihat Cema hampir aja dijilat sama Mobile Zen tuh tadi ya. Hampir ditelan oleh Mobile Zen, namun ternyata tidak mau terlalu overcommit juga dari Mobile Zen. Dia menahan Detona's Welcome-nya. Setidaknya Cemanya nggak dapetin purple buff tadi, Be. Iya, dan ditambah dengan bagaimana Cema tanpa adanya purple buff, walaupun sebenarnya masih bisa untuk melakukan sebuah setup menuju kepada sebuah objektif. Hanya saja untuk sekarang level dari Cema sedikit tertinggal. Dan ini walaupun perbedaannya satu level, tapi sangat identik kalau kita ngomongin soal damage retribution. Dengan satu level aja mereka udah bisa menimbulkan damage yang berbeda. Oh, tapi Numan Blast-nya ternyata tidak perlu dibuka begitu saja. Siket tumbang di tangan Fight Chicken, dan bahkan kali ini dari D7 mencoba untuk menahan basic di area belakangnya. Satu bobal namun ternyata Hun berhasil untuk menumbangkan pemain di area belakangnya. MR Team tumbang kali ini. D7 bakal coba dikejar. Fight Chicken masih memiliki shield yang banyak banget, dan bahkan satu last hit dengan satu buah frostman shield dan bahkan selendang yang dibuka oleh seorang Fight Chicken membuat D7 tentunya tidak bisa survive di area mid-nya. Wow, itu pergerakan yang bagus banget dari seorang Super Shark. Nama 16 yang sangat amat on point, yang tadinya dia benar-benar di pressure tapi gak ada gerakan tambahan yang dia lakukan. Cuma still survive setelah lari dari ujung sebelah kanan sampai ujung sebelah kiri. Masih berhasil selamat, tapi banyak banget waktu yang terbuang jujur untuk Burn X Flash di fight yang baru saja terjadi. Iya, ditambah dengan banyaknya beberapa member dari Burn Flash yang ditumbangkan, otomatis lihat dari segi goldnya. Sekarang Hesa tersusul, walaupun tidak ada point death dari Hesa. Dan kalau misalkan kita melihat bagaimana basic dengan positioningnya dia, dia benar-benar memanfaatkan Wind of Nature di item yang kedua, karena dia tahu ketika nanti terkena Blazing Duet atau bahkan Shadow Kill, dia akan sedikit terancam. Dan Siket selesai dengan Genius One, namun apakah ini akan menjadi jawaban ketika dia dari tadi bakal di zone out terus dengan kehadiran dari Super Shark dan Mobile Zen. Semakin late game akan semakin lebih mengerikan karena sepertinya sudah ada satu stalagmite di tubuh dari Detona. Dan untuk sekarang akan menuju kepada Blade Armor agar Cema dan juga Hesa tidak maksimal dari physical damage-nya. Oke. Dan kali ini sepertinya Burn X Flash mereka harus kasih benar-benar space ke arah seorang Hesa sih.
Tapi masalahnya ini dengan keadaan Esmeralda ini ngebuat PR tentunya untuk The Volley. Sementara di area mid tiba-tiba Hun terculik begitu saja. Dan bahkan Basic mulai datang kali mencoba untuk mendapatkan trade dan di Seven tumbang di tangan Basic. Siket masih mau lebih, cuma mulai datang kali ini bakal coba untuk sedikit menjuk pemain-pemain dari The Volley. Dengan seadanya Quad Shadow yang di pop up dari Cema. Perbedaan bisa dibilang level ya Be ya. Iya, Dari dan Cema dan juga Mobazin dia ngebuat Cema kayaknya agak sedikit main hati-hati deh. agak main hati-hati dan ditambah dengan tadi Super Shark itu hanya memanfaatkan Basic karena Basic masih ada flicker. Jadi Iya. mau gimana pun basicnya ini jadi umpan. Biasanya kan fight chicken yang malah jadi umpan. Ternyata sekarang malah diubah, basicnya yang jadi umpan. Mencoba untuk ya dibiarkan di depan sendirian, di backup dengan satu nomor 16 saja. Kalau misalkan connect itu bakal menjadi sebuah umpan yang berhasil. Dan untuk sekarang Mobazen udah mulai invasi jungle karena unggul 2 level dengan damage retribution yang sangat amat tinggi. Ditambah untuk sekarang Lordnya ada, jadi Mobazen memicu agar Cema melakukan sebuah retribution. Tapi ternyata retributionnya tidak digunakan ya. Karena mungkin potensi dari Cema tentunya nggak mau 1v1 dengan, bahkan bisa bilang 1v3 dengan pemain-pemain dari Volley di area orange-nya. Sementara dengan Lord yang sudah mulai muncul by UBS kali ini. Mulai di poke dan bahkan ini kayaknya bait dari The Volley sih. Mereka tentunya bakal coba untuk nge-bait, maksain. Lihat conceal play udah mulai dibuka oleh Burn X Plus di Seven mencoba untuk mencincar karena Basic tapi tidak kena. Karena Beta Dev dari seorang Basic masih bisa digunakan, masih bisa mundur dan Mobazin berhasil untuk mendapatkan Lord Slam by UBS. Dan bahkan di fight-nya dipaksakan oleh The Volley di area mid-nya Amiora TM. Bakal coba dikejar double kill ya, makin Hesa ngebuka satu buah Basic duet. Chicken memang tumbang di area depan tapi dari Cema gak memiliki damage yang cukup Be. Ketika shadow kill-nya dibuka dan dibagi-bagi ke arah pemain dari The Volley. Ya kan tadi sempat kita bilang bahwa winning condition dari Hayabusanya ini harus dihindari. Yaitu adalah tetap saling jaga dan saling bahu-membahu. Agar tidak ada High Ender yang aktif, Flame Retribution yang bisa dipencet. Dan juga ditambah dengan dibagi menjadi 3 otomatis damage dari Shadow Kill gak bakal maksimal. Ya, dan kali ini Federasi juga kembali lagi dibuka pastinya untuk bisa mengusir pergerakan para pemain Burn Express dengan Lord yang udah mulai masuk di area top lane. Memang tadi ada pertukaran 2 tukar 1 untuk The Volley, tapi kali ini dengan Lord yang mereka bawa, ada efek stun yang bisa menyeluruh ke arah 4 pemain dari Burn Express. Membuka kesempatan kah? Karena sebenarnya agak sulit nih, defensif dari Burn Express juga masih begitu kuat untuk langsung meruntuhkan ke arah Lordnya. Ini Lord pertama sih, jadi Masih mungkin aman. masih bisa ditahan oleh Burn X Flash. Ya tinggal gimana cara untuk melakukan defense dari Burn Flash aja. Dan mereka tidak boleh untuk terpicu untuk melakukan sebuah setup teamfight di area jungle. Kayak tadi conceal play-nya itu agak sedikit beresiko ya Be ya. Apalagi di Seven wall charge-nya nggak connect ke arah Basic, masih punya phantom step dari Basicnya, 2 escape mechanism, apalagi dia punya flicker. Jadi masih bisa cukup aman lah posisi dari Basic sendiri Nevin. Iya, masih banyak resource sih yang bisa digunakan ya oleh kedua tim. Dan untuk Burn sendiri sebenarnya ya ini bakal bergantung juga nanti bagaimana dari Siket dan juga Hesa membuka kombonya. Dan di Seven inisiasi yang diharapkan pastinya untuk bisa tidak menahan 1-2 player lah. Karena kalau misalnya satu pemain dari The Volley hilang, Burn Express tuh punya kesempatan juga untuk bisa memberikan pembalasan tim fight-nya. Dan Siket udah langsung mengamankan juga ke arah nomor 16. Ya ini sebenarnya mengambil ke arah nomor 16 menjadi sebuah tanda tanya juga buatku. Karena menurutku ketika Siket mengamankan ke arah Federal Airstrike, dia setidaknya bisa mempertahankan bagaimana high ground untuk Burn Flash sendiri. Apalagi dengan 2 item dari Siket yang sepertinya akan menuju kepada Divine Glaive dan juga Genius One. Ini benar-benar 2 item penetration yang sangat menjengkelkan sekali. Dan bisa memberikan dealing damage yang tinggi ke arah Basic. Namun untuk di sisi lain Basic dari tadi posisinya aman. Mungkin untuk sekarang tidak memerlukan Arena Shield. Tapi mungkin kalau misalkan sudah mulai tertangkap nih, apalagi di Seven dan Siket jalannya bersamaan, walaupun Basicnya udah punya Demon Hunter Sword, kalau misalkan efek dari Wild Charge-nya connect dan Terrify-nya connect, ini akan menjadi malapetaka. Malapetaka kali ini conceal play udah mulai dibuka dan Basic mulai maju ke area depannya di Seven. Mencoba bertahan namun ternyata MRTM mencoba untuk mengusir pergerakan dari seorang Hun. Satu bawah Winter Transcend tentunya menyelamatkan hidup seorang Hun, tapi kali ini cepat. Ternyata triple kill berhasil diamankan oleh Basic. Minion didapatkan. Oh my god, Basic dengan posisi yang begitu luar biasa. Yang tadi kami udah bahas, Basic mungkin aja bisa diculik. Tapi lihat conceal play dibuka oleh The Volley. Mereka tahu potensi yang apalagi mereka sekarang lagi diunggulkan. 7,6k gold yang diamankan oleh The Volley tentunya membuat mereka memiliki damage yang cukup untuk memaksakan team fight. Dan kali ini 2 pemain tersisa. Satu bawah Federal Strike dari seorang Hun dibuka begitu saja di Seven. Mencoba untuk bertahan tapi lihat damage. Dan lihat sakit banget Basic attack dari seorang Basic kali ini. Attack speed sudah didapatkan 803 KD yang begitu luar biasa. Dan bahkan pemain-pemain dari Burn X Plus mereka tidak mau menyerah begitu saja Nevin.
Iya, pasti masih ada beberapa perlawanan meskipun banyak banget pergerakan yang udah mereka lakukan dari tadi. Mulai dari ada Champion ATM yang mencoba untuk memberikan satu sisi flanking, tapi kali mereka terjebak di bagian tengah. Dua pemain dari Blessing tampaknya nggak bisa pulang dengan mudah. Blessing duet dibuka tapi belum ada damage yang maksimal terlihat di sana. Basic akan mencoba untuk mengincar bagian belakang dan I'm Your ATM-nya sudah hilang di depan mata. Satu pemain lagi hilang dan dengan ini The Valley bisa bebas banget ya untuk masuk ke area lord-nya. Ya itu yang tadi sempat aku mention adalah jangan memaksakan teamfight di area luar dari base berflash. Karena sebenarnya ketika nantinya Sikat bisa memberikan dealing damage dan Terrify-nya connect, sementara Hesanya bisa langsung jump in ke arah belakang. Sebenarnya itu tadi gambaran skema teamfight-nya bagus banget di area top lane. Ketika emang Hesanya langsung ngelakuin Blazing Duet ke arah Hun. Tapi Hunnya sudah menjawab dengan Winter Transit. Itu adalah jawaban yang luar biasa manis banget dan malah membuahkan sebuah dua base turret di area mid lane dan juga top lane. Untuk sekarang ketika Lordnya akan bergerak ke arah mid lane, ini akan berjalan bersamaan dengan wave minion yang begitu besar ketika sudah mulai menyentuh ke angka 15-11 sampai 15-13 nih untuk menitannya. Dan untuk sekarang Burn Flash hanya bisa melakukan defense dan berharap agar ada satu mistake dari The Valley dengan perbedaan gold ini 10.000 ya, udah di atas 8.000. Iya. Artinya The Valley nabrak sekalipun oke-oke aja. Iya makanya, apalagi lihat nggak sih Bet tadi Shadow Kill, itu Shadow Kill-nya cuma ke arah basic sendiri. Dan masalahnya ada lava golemnya itu yang nanti akan menghentikan beberapa gerakan dan menimbulkan efek high end yang menghilang begitu saja. Apalagi dengan Thunderbelt sekarang, penambah darah lagi, physical defense, slow effect, lengkap banget. Lengkap, dan dia juga punya Wind of Nature. Jadi kalau menghalau damage yang dimiliki oleh Burn ini bisa banget. Tapi kali ini dengan D7 mencoba untuk menahan dari depan. Cuma mulai masuk dengan satu buah Shadow Kill, namun ternyata damage-nya tidak cukup. Emure Team tumpang di tangan seorang basic. Tapi lihat, pemain-pemain dari Blue Valley. Mereka coba kosong-kosong terlebih dahulu, tapi ternyata Siket ditinggal sendiri begitu saja dan wipe out. Didapatkan oleh The Valley. Burn Express harus menjadi tim ketiga yang pulang dan mengangkat kakinya dari M-Series. Congratulations untuk The Valley maju ke babak berikutnya.